Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah daring pertemuan 2 mata kuliah ICT aplikasi 1 untuk prodi Administrasi Bisnis Internasional semester 1 baik kelas A dan kelas B. Kita langsung aja. Capaian pembelajaran pertemuan 2 ini, mahasiswa mampu menjelaskan jaringan atau networking pada sistem komputer. Nanti kita akan belajar bentuk-bentuknya seperti apa saja, jenisnya ada apa saja. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menceritakan definisi dan sejarah internet. Nah, selanjutnya, jaringan sistem komputer. Pengertiannya apa sih? Nah, jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Jadi tentunya untuk membangun komunikasi antara satu sama lain memang diperlukan jaringan komputer sebagai jaringan telekomunikasi. Kemudian selanjutnya, jadi ketika ada dua atau lebih komputer itu saling bertukar data atau berkomunikasi, sebetulnya ada bagian-bagian dari jaringan komputer yang menjadi pihak yang menerima atau meminta layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirimkan disebut server desain. Jadi desain seperti ini sering disebut dengan sistem client server. Nah, jadi ada 3 jenis jaringan menurut jaringan sistem komputer menurut jangkauan atau luas areanya. Yang pertama adalah local area network, di mana LAN ini adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Nah, biasanya digunakan untuk gedung sekolah, kantor, rumah, dan lain-lain. Kemudian, untuk konsep jaringan LAN ini memang cenderung untuk menggunakan konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token ring. Ada juga LAN yang menggunakan teknologi jaringan wireless atau nirkabel dengan Wi-Fi dan dikenal juga dengan nama wireless local area network. Jadi biasanya nih di sekolah atau di ruang lingkup tertentu seperti gedung, kantor, rumah, dan lain-lain itu biasanya menggunakan LAN. Kemudian yang kedua MAN. MAN ini adalah Metropolitan Area Network, di mana MAN atau Metropolitan Area Network ini merupakan konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dari suatu kota ke kota lainnya. Kalau tadi itu lebih kecil lingkupnya, di mana lokal, misalnya perkantoran, atau misalnya sekolah atau gedung. Nah, kalau ini sudah lebih naik tingkatannya, di mana dari satu kota ke kota lainnya. Nah, jika penggunaan LAN sudah tidak memungkinkan untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN ini digunakan karena cakupannya lebih besar. Selanjutnya ada yang ketiga, ada WAN. WAN ini, Wide Area Network, merupakan konsep yang menghubungkan bukan antar kota lagi, tetapi wilayah yang sudah cukup luas. Ini adalah yang paling luas dan paling canggih dibandingkan dengan jaringan sistem komputer baik MAN dan LAN. Jadi jangkauannya lebih luas ya, namanya Wide Area Network itu antar wilayah, bukan antar kota lagi. Kemudian masuk ke topologi jaringan apa sih? Jadi ketika membangun jaringan komputer, biasanya memang kita tidak terlepas dari yang namanya topologi. Nah, topologi ini adalah sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan yang mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung, walaupun bentuk ini tidak terlalu sesuai. Maksudnya tata letaknya itu tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya gitu. Nah, yang pertama ada 5 jenis topologi, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada topologi bus. Nah, topologi bus ini hanya menggunakan satu kabel saja sebagai media komunikasi atau media transmisi, dan kabel tersebut menjadi pusat bagi seluruh server yang terhubung. Seperti apa sih gambarnya? Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, yang kedua ada topologi ring. Nah, topologi ring ini dari namanya, bentuknya juga memang topologi jaringan atau rangkaiannya itu membentuk cincin dan berupa titik yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kiri terhubung ke dua titik lainnya sampai komputer pertama dan komputer terakhir terhubung. Nah, supaya teman-teman lebih terbayang seperti apa topologi ring, bentuknya adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya.
Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa berbentuk cincin ya, jadi bulat. Oke, nah titik yang ada pada topologi cincin ini memang berfungsi untuk memperkuat sinyal di setiap rangkaiannya atau bisa juga disebut repeater. Dengan metode ini, sinyal dan aliran data akan tetap stabil. Gitu. Nah, terus arah aliran datanya juga bisa searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam tergantung kebutuhan. Nah, berikut contoh gambar dari topologi ring tadi ya. Nah, masuk ke yang tiga nih, topologi star. Apakah gambarnya seperti bintang? Kita lihat nanti ya. Nah, topologi star adalah topologi yang mempunyai satu penghubung sebagai pusat, hub atau switch dari setiap komputer yang terhubung. Hub atau switch tersebut posisinya di sentral, jadi di pusat ya kalau sentral, dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Nah, cara kerjanya itu apabila ingin bertukar data atau sama lain, maka data itu akan mengalir ke hub atau switch terlebih dahulu, kemudian akan menuju ke komputer yang meminta atau yang akan menerimanya. Nah, seperti inilah kira-kira contoh gambar dari topologi star. Jadi, di mana konsentrator, baik hub atau switch itu di tengah, kemudian menyalurkan ke berbagai file server, terus workstation. Terus ada yang keempat, topologi mesh, di mana topologi ini jaringannya dapat terhubung satu sama lain, jadi secara acak, jadi tidak teratur ya, karena komputer langsung terhubung dengan komputer yang dituju, maka arus data dapat langsung dilakukan dengan cepat tanpa harus melalui komputer lain. Nah, kemudian penjelasan lain mengenai topologi ini, di mana masing-masing komputer setidaknya memiliki dua jenis sambungan, yaitu pertama kabel yang terhubung dengan komputer lainnya dan kabel lainnya terhubung ke file server. Nah, topologi ini disarankan untuk penggunaan yang cakupannya lebih kecil, bukan jangkauannya besar, karena memang topologi ini sangat sulit dikendalikan dan rumit dalam mengatur sambungannya. Gambarnya kira-kira seperti ini. Gitu. Jadi cukup rumit ya kalau kita lihat ada garis-garis yang menyambungkan satu komputer satu sama lain dan file server. Nah, yang kelima ada topologi tree. Topologi yang bertingkat dan hierarki antar koneksi menggunakan hub atau switch sebagai media transmisi dan masing-masing dari hub atau switch tersebut terhubung dengan file server. Nah, topologi tree sebenarnya kombinasi dari topologi star dan bus, namun yang membedakannya, topologi tree ini terdapat banyak hubungan, banyak hub atau switch dalam jaringan dan sistem hierarkinya. Kita lihat. Nah, topologi tree ini, seperti yang tadi jelaskan, bahwa gabungan antara topologi star dan bus. Nah, kira-kira bentuknya itu seperti ini, ada. Bisa dilihat ya. Nah, di sini teman-teman silahkan memahami topologi satu persatu, nanti PowerPoint ini juga akan di-share. Jadi teman-teman bisa membedakan jenis-jenis topologi itu seperti apa, karena dari setiap jenis topologi itu ada perbedaan satu sama lain. Oke. Nah, untuk video 1 cukup sekian, nanti kita dilanjut di video kedua mengenai sejarah internet.